semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Hana Patricia dari kelas 8. Di sini saya akan membahas topik pergaulan bebas. Nah, pergaulan pasti mencerminkan kepribadian kita. Jika kepribadian kita baik, maka kita mempunyai pergaulan yang baik juga. Jika kepribadian kita buruk, maka kita akan terjerat dalam pergaulan bebas. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari namanya pergaulan. Dan pergaulan yang kita lakukan ini merupakan kerjasama antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan individu. Di masa remaja ini kita harus menentukan yang mana pergaulan yang baik dan pergaulan yang menyesatkan atau pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak selamanya buruk, tapi kebanyakan pergaulan bebas ini memiliki hal yang buruk dan dampak yang buruk bagi kita sendiri dan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Apalagi di masa remaja sekarang ini kita harus mencari jati diri kita dan kita belum bisa menentukan yang mana baik dan yang buruk dengan benar. Tapi kita bisa melakukan penyaringan pergaulan ini dengan diri kita sendiri. Nah, pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan remaja bukan kanak-kanak lagi, tetapi remaja belum bisa pantas disebut untuk menjadi dewasa. Seorang remaja itu mencari pola hidup yang sesuai baginya dan sering melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas itu penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, upaya mendapatkan uang dan harta dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang salah, dan menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Masih ada banyak lagi ciri-ciri pergaulan bebas. Ada lagi itu banyak mengalami tekanan mental dan emosi, lalu terjerat pada pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Faktor penyebab pergaulan bebas yang paling utama adalah faktor orang tua. Orang tua tentunya perlu menyadari bahwa zaman sekarang dengan zaman remaja yang dilalui orang tua kita sudah jauh sangat berbeda. Maka orang tua harus mengerti dan orang tua juga harus menjaga anaknya agar tidak dapat terjerat dalam pergaulan bebas ini. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain. Contohnya adalah faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat. Faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat, kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan anak muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka cara bergaul dan penentuan yang mereka akan tentukan. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini, sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya. Yang kedua, faktor kurang pedulian orang tua terhadap anak-anak. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan ikut campur dengan tangan ketika mereka terjadi sesuatu. Pada ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat dan pastinya sudah tidak dapat dicegah. Faktor ketidakmengertian kasus ini banyak sekali terjadi di dunia sosial dan di sekitar lingkungan kita. Mereka merasa sudah penuh melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tetapi mereka memang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat.
Nah, di sini juga kita sebagai anak muda juga harus bisa untuk mengontrol diri kita sendiri untuk memasuki pergaulan-pergaulan yang akan kita masuki. Terus ada faktor agama dan iman. Agama dan keimanan adalah landasan seorang individu. Tanpa agama, hidup kita akan kacau. Tetapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas ini biasanya tidak mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang tidak. Lalu ada perubahan zaman. Seiring berkembangnya zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita. Semenjak hal ini terjadi, hal ini akan memicu kita untuk bergaul untuk seperti layaknya orang barat yang lebih bebas. Dan di sini saya akan menjelaskan penyebabnya maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Di sini ada sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja bangga terhadap pergaulan yang mereka lakukan dan sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan ditindakan keluarga maupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan cara mengajar yang salah dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup mereka yang mereka sedang jalani. Dan pelarian tersebut adalah hal yang berdampak negatif. Contohnya adalah pelarian dengan melakukan dan masuk ke dalam pergaulan bebas. Lalu ada satu lagi nih, pelampiasan rasa kecewa. Ya, di sini pasti anak-anak yang melakukan pergaulan bebas pasti melampiaskan rasa kecewanya kepada pergaulan bebas seperti ini. Contohnya ketika remaja sedang mengalami tekanan karena kekecewaannya, sudah dikecewakan oleh orang tua, teman-teman, dan mungkin banyak masalah-masalah lainnya yang sudah mereka simpan dalam batin mereka dan membuat mereka rasa tertekan. Akhirnya mereka melampiaskan semuanya ke pergaulan bebas seperti ini. Sebenarnya tidak baik ya teman-teman, karena kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Pokoknya apa yang terjadi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Balik ke topik, mudahnya terpengaruh oleh hal-hal negatif sekelilingnya juga termasuk nih kawan-kawan. Lalu ada kegagalan remaja yang menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Banyak sekali dampak yang merugikan banyak orang, termasuk orang tua kita juga loh. Dampaknya yaitu antara lain seks bebas, ketergantungan obat atau narkoba, menurunnya tingkat kesehatan, merenggangnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi, dan berdosa. Nah, ini kan tadi dampak-dampaknya dan penyebabnya. Nah, kita akan memberitahu cara solusi pencegahan pergaulan bebas. Sebaiknya kita memperbaiki cara pandang, dan sebenarnya kita tidak boleh menjadi remaja yang egois. Jika kita tidak bisa mendapatkan hal yang kita mau, kita tidak bisa memaksakannya sampai apalagi kita memasuki pergaulan yang bebas ini. Habis itu menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu kita harus pintar mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran yang baik dan bermanfaat. Misalnya dalam sehari ini kita harus bisa melakukan dan mengontrol apa yang kita ingin lakukan. Lalu jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu sangat penting. Karena dengan remaja
Jadi dengan ini remaja tidak akan menganiaya emosi dan diri mereka sendiri ya. Abis itu memperbaiki cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini sangat penting untuk pergaulan yang akan kita masuki. Jika kita tidak bisa mengontrol cara kita berkomunikasi, maka orang-orang akan melihat kita sebelah mata tentunya. Lalu ada perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak penting seperti kita memasuki pergaulan bebas, kita hura-hura ganja dan obat-obat lainnya, mending kita fokus belajar. Kita fokus belajar dan kita jangan ada niatan sedikit pun untuk mencoba dan memasuki pergaulan bebas ini. Kita harus mengurangi menonton televisi atau kita harus mengurangi bermain sosial media. Karena di masa sekarang ini sosial media sangat marak dan banyak sekali pengaruh-pengaruh buruknya. Ya walaupun sosial media juga mempunyai hal positif, tetapi sosial media ini bisa berpengaruh buruk bagi cara berpola pikir kita dan cara fisik kita. Faktor-faktornya nih, ada faktor kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, penguasa diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar seperti kita itu gimana sih? Kita harus ingat kepada orang tua tentunya, karena mereka pasti akan sangat kecewa dan sedih atas apa yang kita telah perbuat. Lalu perbanyak aktivitas yang positif. Hal ini bisa membuat kita terbebas dari pergaulan bebas. Lalu ada lagi menaati aturan hukum yang berlaku. Nah, menaati aturan hukum tersendiri adalah salah satu cara agar kita menjadi remaja yang teratur ya kawan-kawan. Dan di sini saja saya menjelaskan tentang pergaulan bebas, dan saya harap dengan saya mempresentasikan pergaulan bebas ini, kalian semua bisa mengontrol diri kalian, tidak mempunyai rasa ingin mencoba yang menggebu-gebu, tidak percaya kepada berita-berita dan cara-cara yang telah dipublish oleh sosial media, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang. Sekian, terima kasih.